Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di sesi pertama kita membaca kitab Al-Qawaid dulu, Al-Qawaid Al-Aqdiyah fi Bayan Madhab Ahli Sunnah, kaidah-kaidah akidah yang dianut oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau di catatan saya ini masuk di kaidah 43. Ya, betul. Kaidah berapa, ibu-ibu, bapak-bapak? Kaidah 43, betul. Hah? 48. Oh iya, betul. 48. Empat puluh tujuh sudah ya? Taib. Di terakhir bahasan berarti kaidah ke-47 pembahasan tentang masalah takfir. Bahwasanya Ahli Sunnah wal Jamaah itu dalam masalah takfir itu membagi kepada dua, takfir kepada perbuatan dan takfir kepada pelaku. Nah, itu dibedakan. Setiap orang yang melakukan kekufuran tidak serta-merta orangnya divonis kafir, karena di situ ada syarat-syarat, ya, dan tidak boleh ada penghalangnya. Di antara syarat yang pertama adalah al-aql, dan lawannya sebagai penghalangnya yaitu al-junun. Maka kalau ada orang gila melakukan kekufuran, maka orang gila tersebut tidak boleh dikafirkan karena ada penghalang, itu gila. Dan syaratnya dikafirkan itu yang pertama akal. Dan ini enggak cukup, ada syarat yang kedua yaitu al-bulug. Al-bulug. Dan penghalangnya itu lawannya dari bulug adalah as-sighar. Maka kalau ada anak kecil melakukan kekufuran, maka tidak boleh dikafirkan anak kecil ini karena dia tidak memenuhi syarat. Dan ada penghalang yaitu anak kecil. Dan dua syarat ini dalilnya sama, yaitu hadis tentang diangkatnya pena dari tiga golongan manusia. Anin naimi hatta yastayqid, tidur sampai dia terbangun, anak kecil sampai dia dewasa, dan gila sampai berakal. Yang ketiga apa syaratnya? Al-ilmu. Dan penghalangnya lawannya dari ilmu itu al-jahl. Kalau ada orang melakukan kekufuran karena kejahilan, ya, karena kejahilan, maka kejahilan ini penghalang untuk tidak boleh dikafirkan. Yang keempat apa kemarin? Yang keempat syaratnya adalah al-ikhtiyaru. Al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar itu kemauan sendiri. Lawannya adalah al-ikrah. Kalau ada orang melakukan kekufuran dipaksa, maka tidak kufur, sebagaimana dalam Al-Quran di surah An-Nahl. Yang ini ayat turun berkaitan dengan Ammar bin Yasir, ya. Kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa hatinya tetap tumaninah dalam keimanan. Terus yang kelima adalah al-qasdu. Ini syarat. Al-qasdu itu bersengaja. Lawannya sebagai penghalangnya adalah al-khata'. Khata' itu enggak sengaja. Kalau ada orang berbuat kekufuran karena enggak sengaja, maka tidak dikafirkan. Dan yang paling akhir ini yang paling agung juga di antara syarat adalah adamut ta'wil. Adamut ta'wil, tidak boleh adanya ta'wil. Jadi kalau ada orang melakukan kekufuran karena ada pemahaman yang keliru, ada ta'wil yang salah, maka dimaafkan. Ya, maka dimaafkan.
Maka kalau ada orang misalnya seperti kasus di zaman para sahabat ya, ada sahabat yang namanya Qudamah bin Mad'un, itu menghalalkan, Qudamah bin Mad'un ini minum khamar dan menghalalkan khamar. Ini kan kekufuran ya. Lalu ditanya oleh Umar, apa alasannya? Ternyata salah paham terhadap ayat. Para ikhwan, salah paham terhadap ayat. Yani ayat itu ternyata sudah dihapus. Disangkanya belum, sehingga dia menghalalkan. Ya, nah ini diantara contoh kasus. Taib. Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok yang sangat hati-hati di dalam urusan takfir, dalam urusan bab mengkafirkan. Sekarang masuk kepada kaidah yang ke-48, dan ini merupakan cabang dari kaidah sebelumnya. Kalau sebelumnya tentang masalah takfir, menghukumi kafir kepada orang Islam, itu takfir. Jadi takfir itu bukan menghukumi kepada orang kafir, bukan. Takfir yakni menghukumi kufur kepada orang Islam yang berbuat kekufuran, itu takfir. Nah, yang ke-48 adalah tabdi'. Tabdi' yakni menghukumi bid'ah. Maka kaidahnya sama dalam masalah takfir, yaitu tabdi'ul af'ali la yastalzimu tabdi'al a'yan. Membid'ahkan perbuatan itu tidak mengharuskan membid'ahkan pula, menghukumi bid'ah pula, menghukumi ahli bid'ah pula kepada pelakunya, illa kecuali ba'da thubuti syurut wa intifa'il mawani'. Ini dihafalkan para ikhwan. Jadi kaidah takfir tadi dihafalkan. Jadi supaya kita ini punya landasan yang kuat gitu. Karena ada kelompok-kelompok menyimpang, kelompok Khawarij misalnya, yang mengkafirkan, membid'ahkan kepada pelaku secara otomatis ya. Jadi kaidah mereka itu, perhatikan, kaidah mereka itu la-nya dibuang. Maka la ini kata para ulama, la ini la dhahabiyah, la emas istilahnya, milik ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang Khawarij kaidahnya la-nya dibuang, yakni takfirul af'al yastalzim. Takfirul af'al yastalzim, la-nya dibuang. Mengkafirkan terhadap perbuatan konsekuensinya adalah kafir pula. Takfirul a'yan. Itu kaidah mereka. Ila bada subut syurut, dibuang semua. Wantifa'il mawani. Jadi enggak ada mereka syarat-syarat, enggak ada penghalang, enggak ada. Pokoknya orang berbuat kufur ya kufur otomatis. Orang berbuat bidah ya bidah otomatis orangnya. Ya. Dan apa syaratnya ikhwan? Syarat tabdi' sama dengan syarat takfir. Jadi syaratnya al-aklu wa mani'uhu al-junun. Al-aklu syartun wal jununu mani'un. Yang kedua apa? Al-bulugu syartun was-sigaru mani'un. Yang ketiga, al-ilmu syartun wal jahlu mani'un. Yang keempat, al-ikhtiyaru syartun wal khata'u mani'un. Yang kelima, yang keenam, mana tadi? Al-ikhtiyaru syartun wal ikrahu mani'un. Yang keenam, adamu ta'wili syartun, adamu ta'wili syartun wa wujudut ta'wili mani'un. Ya. Ini 6 syarat dan 6 penghalang. Ya. Akal lawannya gila, balik akalnya kecil belum balik. Ilmu lawannya jahil. Kemauan sendiri lawannya dipaksa. Sengaja lawannya keliru, enggak sengaja. Adanya takwil lawannya tidak adanya takwil, ini syarat. Lawannya berarti adanya takwil. Demikian pula kaidah 49, tafsiqul af'al. Ya, jadi ada takfir, ada tabdi', ada tafsiq. Tafsiq adalah menghukumi fasik
kepada orang Islam yang melakukan dosa. Tafsik adalah menghukumi fasik kepada orang Islam yang melakukan dosa. Kalau tabdi' menghukumi ahli bid'ah kepada orang Islam yang melakukan kebid'ahan. Kalau takfir menghukumi kufur kepada orang Islam yang melakukan kekufuran. Nah, sekarang tafsik sama. Tafsikul af'ala yastalzimu tafsiqa al-a'yan. Menghukumi fasik kepada perbuatan tidak mengharuskan menghukumi fasik pula orangnya fasik kepada pelaku. Seperti ada orang Islam berzina. Apakah orang Islam yang berzina dihukumi orang fasik? Al-jawab kalau orangnya la. Tapi kalau perbuatannya perbuatan fasik. Nah, tapi orangnya tidak, harus terpenuhi syarat dan tidak boleh ada penghalangnya. Ya. Ini kaidah yang sama, syaratnya juga sama dengan kaidah sebelumnya. Terakhir yang ke-50-nya taksim. Sama sebenarnya dengan tafsik. Sebenarnya kalaupun poin 50 ini dibuang juga tidak apa-apa. Cuman para ulama ada lagi yang menambahkan, yaitu taksim. Taksim menghukumi dosa. Ya. Isim asim, pelakunya asimun. Jadi ada berapa sekarang? Berarti kita punya ada 4 kaidah: at-takfir, at-tabdi', at-tafsiq, dan at-ta'sim. Ya. Cuman tafsik dengan ta'sim ini sama, pembahasannya sama karena masalah dosa besar. Berikutnya para ikhwan, kaidah yang ke-51. Tasdiqul kahin fil ghaibil mutlaqi kufrun. Tasdiqul kahin fil ghaibil mutlaqi kufrun akbaru wa fil ghaibin nisbi kufrun asgharu. Ini pembahasan tentang hukum mendatangi dukun. Jadi ada perincian. Di antara perinciannya, orang yang datang ke dukun bisa dihukumi kufur besar, bisa dihukumi kufur kecil. Apa beda dan membedakannya? Ini dia kaidahnya. Tasdiqu al-kahin, membenarkan dukun, fil ghaibil mutlaqi, dalam perkara gaib mutlaq. Yani orang bertanya gaibnya gaib mutlak, maka kufrun akbar, kufurnya kufur besar, bukan kufur kecil. Namun wa fil ghaibin nisbi, namun membenarkan dukun, percaya dukun dalam perkara gaib nisbi, maka kufrun asgharu, kufurnya kufur kecil. Nah, kita harus pahami dulu perbedaan gaib, ditinjau, diketahui dan tidaknya. Pembagian gaib itu banyak sekali pembagiannya. Sekarang secara singkat para ikhwan ya, kita bahas. Yang pertama, gaib ditinjau, diketahui dan tidaknya itu terbagi 2. Jadi al-ghaib bi'tibari ilmihi wa ma'rifatihi yanqasimu ila qismain. Perkara gaib ditinjau, diketahuinya atau tidaknya diketahui itu ada 2 macam. Yang pertama al-ghaibul mutlaq. Apa itu al-ghaibul mutlaq? Definisinya adalah huwa al-ghaibul ladzi la ya'lamuhu illallah. Apa itu ghaib al-mutlaq? Huwa al-ghaibul ladzi la ya'lamuhu illallah. Apa artinya? Al-ghaibul ladzi la ya'lamuhu illallah, perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya siapa? Hanya Allah saja. Ya. Malaikat enggak tahu, jin enggak tahu, apalagi manusia. Ya. Dan al-ghaib al-mutlaq ini banyak dalilnya dalam Quran, yakni perkara yang tidak tahu kecuali hanya Allah saja. Misalnya dalam ayat Al-Quran
Di surah Al-An'am ayat 73 Allah berfirman, alimul ghaibi wasyahadah. Allah lah yang hanya tahu perkara gaib dan perkara yang tampak. Ya. Demikian pula dalam surah Al-Jin, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah lah yang tahu gaib. Ya. Tidak ada yang tahu seorang pun perkara gaib kecuali hanya Allah, kecuali Rasul yang Allah ridhoi, yang Allah beritahukan di antara beberapa hal perkara gaib. Bahkan hatta termasuk jin, para ikhwan. Jin juga tidak tahu perkara gaib. Dalil yang menunjukkan jin tidak tahu gaib itu lihat di surah Saba ayat 14. Ya. Kata Allah, falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman terjatuh. Nabi Sulaiman itu ketika sedang memperhatikan jin-jin sedang bekerja, karena Nabi Sulaiman diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk berbicara dengan jin-jin sebagai bala tentaranya. Nabi Sulaiman sedang memperhatikan, dan jin semangat kerja karena sedang diperhatikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata Allah wafatkan Nabi Sulaiman dalam keadaan seperti itu, sedang melihat jin, memperhatikan jin dan bertekan dengan tongkatnya. Nabi Sulaiman diwafatkan oleh Allah. Sebagaimana kita tahu, jasad para anbiya kan tidak hancur. Nah, ketika Nabi Sulaiman diwafatkan dan tetap dalam keadaan bertekan dengan tongkatnya, tiba-tiba terjatuh karena tongkatnya saking sudah lama tongkatnya dimakan rayap. Maka falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman terjatuh karena tongkatnya dimakan rayap, sementara Nabi Sulaiman jasadnya utuh, maka tabayyanatil jin, maka baru sadar para jin tersebut, an law kanu ya'lamunal ghaib ma labithu fil adabil muhin. Seandainya jin tahu perkara gaib, tahu kalau Nabi Sulaiman telah meninggal, tentu mereka tidak akan tersiksa seperti itu. Gitu. Jelas ya. Jadi hatta jin tidak tahu, para ikhwan. Tapi kan jin memberitahukan perkara nanti, itu yang kedua itu. Itu namanya gaib yang kedua nanti. Ya. Dan kunci gaib mutlak, para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kunci gaib mutlak itu ada 5 kuncinya. Dan itu Allah sebutkan di dalam surah Luqman ayat 34. Kunci gaib ada berapa? Ada 5 kunci-kuncinya, inti-intinya. Surah apa? Luqman ayat 34. Kata Allah, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Masuk luar. Sesungguhnya Allah indahu ilmu sa'ah. Hanya dialah yang tahu satu ilmu sa'ah, kapan terjadinya kiamat. Nah, jadi inilah para jamaah yang disebut dengan gaib mutlak. Jadi pengetahuan tentang datangnya kiamat itu gaib mutlak, dan ini diantara salah satu kuncinya. Apa maksud kunci gaib di sini ya, coba? Karena Nabi yang menyebutkan bahwa mafatihul gaib khamsun, kata Nabi. Kunci gaib itu ada 5. Ya. Jadi mafatih itu bisa diartikan mabadi, prinsip-prinsip atau dasar-dasar. Bisa juga diartikan ya kunci-kunci pembuka. Nah, Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, kunci gaib ada 5. Lalu Nabi membacakan surah Luqman ayat 34 ini. Dan di sini memang Allah menyebut 5 perkara. 1, ilmu sa'ah, terjadinya kiamat. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, kata Allah. Hanya Allah yang tahu turunnya hujan.
turun hujan loh Pak ya. Kalau memperkirakan perakiraan cuaca boleh. Ya, itu kan hanya perkiraan menurut angin, menurut arah cuaca dan semisal, itu tidak masalah, ada ilmunya. Tapi memastikan besok hujan dan semisalnya itu perkara gaib. Nanya ke dukun tentang hujan, ini perkara gaib mutlak yang tasdikuhu kufrun akbar, yang membenarkannya kufur besar. Lalu apa yang ketiga? Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui yakni Allah apa yang terdapat dalam rahim. Itu gaib mutlak itu. Ya. Ini kalau tanya ke dukun, Pak dukun, anak saya ini laki apa perempuan? Misalnya, bertanya kata dukun laki-laki dan membenarkan, ini kufur besar, kecuali kalau di rahim itu yang sudah bisa di USG lagi, lain. Jadi perkara yang ada dalam rahim itu perkara gaib. Kan bisa di USG, berarti nggak gaib lagi. Sebelum di USG, sebelum usia kandungan 4 bulan misalnya, bisa dokter menetapkan? Tidak. USG bisa ditetapkan usia kandungan berapa coba? Bisa dilihat gitu, diteropong laki perempuannya bisa nampak ketika usia kandungan berapa? Mungkin 6 bulan, 7 bulan. Adapun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kandungan gak ada yang tahu. Ya. Juga kalaupun tahu laki perempuannya, apakah dokter tahu nasib bayi nanti? Ahli surga, ahli neraka, kaya atau miskin, sengsara atau bahagia hidupnya, ini perkara gaib. Mati atau hidup bayi ini kalau lahir, perkara gaib. Maka apa yang ada dalam rahim ini termasuk gaib mutlak, gaib al-mutlak. Yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan satu jiwa tidak tahu apa yang akan diusahakannya esok. Ini gaib mutlak. Kalau tanya kepada dukun, Pak dukun besok senasib saya gimana? Ini gaib mutlak ini, la ya'lamu illallah. Maka mempercayainya kufur akbar. Dan terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu, dan satu jiwa nggak tahu di bumi mana dia akan mati. Ya, Pak dukun, saya mati di mana? Kata dukun, kamu mati di Jayapura atau di Papua. Percaya, kufur akbar. Ya, innallaha alimun khabir. Taib. Jadi apa itu al-ghaib al-mutlaq? Gaib yang mutlak, yang total, yaitu al-ghaibul ladzi la ya'lamuhu illa man? Ilallah. Yang kedua, ya ikhwah azakumullah, min qismil ghaib huwa al-ghaibu an-nisbi atau mutlaqul ghaib. Kalau tadi al-ghaib al-mutlaq, kalau ini mutlaqul ghaib, dibalik. Ini gaib yang nisbi, relatif dia, gaib yang tidak mutlak. Apa definisinya? Definisinya, dia adalah al-ghaibul ladzi ya'lamuhu al-ba'du duna ba'din, yaitu perkara gaib yang diketahui oleh sebagian orang, sebagian makhluk, namun tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Contohnya pengetahuan jin. Di sini gaibnya gaib nisbi para ikhwan. Ya. Atau kita, itu gaib nisbi. Kita tahu perkara yang orang tidak tahu. Ya. Contoh misalnya, jangan jauh-jauh supaya gampang. Kita sekarang di sini, di ruangan di masjid ini. Di belakang kita ada para akhwat, para ummahat. Dan kita tidak melihat. Maka para ummahat, para akhwat bagi kita gaib tidak? Bagi kita gaib. Tapi bagi mereka tidak gaib. Sebaliknya, keadaan kita sekarang di ruangan laki-laki kita sekarang bukan gaib. Kita tahu, tapi para akhwat tidak tahu. Ya. Maka ghaib an-nisbi huwa al-ghaibul ladzi ya'lamuhu al-ba'du duna al-ba'd. Perkara gaib yang diketahui sebagian orang namun sebagian yang lain tidak tahu. Termasuk jin. Jin
ya, mengetahui perkara yang kita tidak tahu. Maka apa yang diketahui oleh jin berarti gaib bagi kita, namun bagi jin tidak. Dan pengetahuan jin dalam perkara gaib juga gaib nisbi, ya. Bisa jadi jin yang lainnya nggak tahu, karena memang hanya Allah yang tahu perkara gaib yang mutlak. Maka kalau perkara-perkara yang diketahui oleh makhluk, sebagiannya tahu, sebagian nggak tahu, maka itu gaib nisbi. Yang paling gampang lagi dalam memberikan contoh gaib nisbi atau mutlakul gaib adalah ketika barang dicuri orang. Barang dicuri orang. Bagi si pencuri, tahu tidak barang tersebut? Si pencuri, dia tahu barang di dia. Tapi bagi yang kecurian, kehilangan, tahu tidak? Tidak tahu. Maka kalau ada orang yang datang ke dukun bertanya tentang barangnya yang hilang, Pak Dukun, barang saya hilang, di mana adanya? Maka ketika dukun memberitahukan, bisa jadi dukun tahu, diberitahu oleh jin tempatnya tersebut. Maka ketika membenarkan barangnya yang hilang yang diberitahu oleh dukun, maka ini hukumnya kufur. Kufur apa cuma? Kalau membenarkan seperti ini kufur apa? Gaib nisbi. Kufur apa? Gaib nisbi, kufur kecil. Ya. Berarti Ustaz boleh yo nek hilang motor datang nang dukun. Loh kan kufur, kok boleh gimana sih? Kufur kok boleh? Ya ndak boleh, kufur. Cuman kufurnya tidak keluar dari Islam. Ya berarti lumayan lah Ustaz. Iya nek lumayan yo. Timbangannya kufur besar. Jelas ya? Nek lumayan yo. Tapi ingat, kufur kecil itu bisa berubah jadi besar ketika memiliki keyakinan. Apa keyakinannya? Kalau meyakini dukun tahu gaib, dukun ini tahu gaib, meyakini ini ya jelas kufur. Masih enggak tanya, walaupun tidak datang ke dukun, meyakini dukun tahu gaib dengan gaib yang mutlak, maka kufur walaupun dia tidak bertanya ke dukun. Itu ikhwan. Jelas ya? Karena konsekuensinya mendustakan Al-Quran. Kata Quran kan nggak ada yang tahu gaib mutlak kecuali hanya Allah. Lalu dia meyakini dukun tahu gaib mutlak. Nah, keliru. Tapi meyakini dukun tahu gaib nisbi karena diberitahu oleh jin, ini tidak apa-apa, tidak sampai pada hukum yang pertama tadi. Jadi kenapa dia tanya ke dukun barangnya hilang? Karena dia yakin, Pak Dukun, kamu banyak temannya dari jin, kamu kan suka minta bantuan ke jin. Dia tuh sudah dosa, datangnya tuh sudah dosa para ikhwan. Ingat ini, pembahasan kita bukan berarti melegalkan ya datang ke dukun, enggak. Datangnya tuh kan sudah dosa. Ya. Kalau datang saja tidak membenarkan, itu sudah dosa para ikhwan. Solatnya nggak diterima 4 hari 4 malam. Bagaimana dengan datang ke dukun dan membenarkan? Tentu di atas itu lagi. Jadi kalau cuma datang saja ke dukun dosa besar, datang tok saja, lalu membenarkannya dirinci, ada kufur besar, ada kufur kecil. Paham di sini rinciannya? Datangnya saja sudah dosa, bertanya saja sudah dosa. Lewat telepon, lewat WA. Apa sekarang segala serba online para ikhwan. Dukun pun ada yang online, tanya tentang pengasihan, tanya pelet, jampe-jampe, tanya tentang susu dan semisal, itu bisa online. Tanya ramal-ramal, nasib-nasib, itu bisa online sekarang, apapun online. Ya, dan ini merupakan kemudahan alhamdulillah, sehingga dakwah pun alhamdulillah juga bisa lancar. Ya, kajian online alhamdulillah bermanfaat. Namun juga banyak di situ ada mudaratnya. Judi online, pinjol, pinjaman riba online, apa lagi? Transaksi apa tuh yang pelacuran itu namanya? Online juga bisa. Ya. Maka datang ke dukun bukan hanya datang tapi bertanya melalui medsos juga itu sama hukumnya. Man atakahinan, karena sesuatu manzilahnya, kedudukannya sama dengan hadir dengan datang. Itu walaupun cuma bertanya. Jelas ya? Baik. Jadi datang saja ke dukun dosa besar. Salatnya enggak diterima 40 hari 40 malam. Terus kalau bertanya dan membenarkan maka kufur. Apakah kufur besar?
tergantung perinciannya sesuai dengan kaidah kita. Ya. Taib ini dia pembahasan tentang pembagian gaib ditinjau dari ma'rifatihi wa ulumihi. Adapun pembagian yang lain gaib ditinjau dari sumbernya. Maka ada 3 bentuk. Pertama, al-ghaibul ladzi jaa minal Qur'an. Perkara gaib yang datang dalam Quran. Maka wajib kita membenarkannya. Sikap kita wajib tasdikuhu. Yang kedua, al-ghaibul ladzi jaa mina as-sunnati sahihah. Gaib yang beritanya datang dari hadis sahih. Apa sikap kita, ikhwan? Wajib membenarkannya. Dan yang ketiga, al-ghaibul ladzi jaa an tariqil israiliyat. Yang ketiga, gaib, berita gaib yang datang sumbernya dari Israiliyat atau berita-berita dari ahli kitab kal Yahud wan Nasara. Kalau ada orang Yahudi, orang Nasrani memberitakan perkara-perkara gaib para ikhwan, maka sikap kita adalah ada perinciannya. Perincian pertama, at-tasdiqu, membenarkan, wajib. Berita dari Yahudi Nasrani wajib kita benarkan dalam perkara gaib. Idza dallal kitab aw sunnatu ala sidqihi, dengan syarat apabila berita dari mereka itu juga dibenarkan oleh Quran, dibenarkan oleh sunnah. Misalnya, kalau ada orang Yahudi mengatakan Allah itu punya tangan, gaib tidak nih? Gaib. Kita wajib benarkan? Wajib. Karena Quran mengatakan Allah punya tangan. Sebagaimana Nabi SAW membenarkan perkataan Yahudi yang Allah punya jari jemari. Datang kepada Nabi, orang Yahudi, dan Nabi membenarkan. Nah, ini juga prinsip ini para ikhwan, ketika kebenaran datang, maka itu milik kita umat Islam dari manapun kebenaran itu datangnya, walaupun dari iblis sekalipun, karena kebenaran milik kita, kebenaran milik kita, punya kita. Kalau ada orang yang mengatakan kebenaran, terima kebenaran itu walaupun dari iblis, walaupun dari orang kafir. Tapi tentunya tidak boleh mencari-cari kebenaran kepada iblis, mencari-cari kebenaran kepada orang Yahudi atau orang Nasrani atau kepada orang kafir. Maka bedakan menerima ilmu dengan mencari ilmu. Kalau menerima ilmu dari mana saja. Tapi kalau menuntut ilmu, la tutlabul ilmu illa mimman urifa bisunnah. Tidak boleh kita menuntut ilmu kecuali kepada orang yang dikenal berada di atas sunnah. Jelas ya? Yang kedua, sikap kita kepada berita-berita yang datang dari al-Yahud wa Nasara atau dari berita disebut Israiliyat adalah at-takdzibu, wajib mendustakannya. Wajib mendustakannya. Bagaimana itu? Idza maddala al-Qur'anu was sunnah ala kadzbihi, yaitu berita dari mereka yang kalau Al-Quran dan sunnah mendustakannya. Contoh, orang Nasara mengatakan Tuhan itu 3. Ini perkara gaib kan? Ya, perkara gaib 3. Kita terima? La. Karena Al-Quran mendustakan. Qul huwallahu ahad. Bahkan Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa salisu salasa. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu trinitas. Jelas nih kawan. Terus yang ketiga, at-tawaquf. Yang ketiga apa? Sikap kita kepada berita ahli kitab, at-tawaquf. Apa itu at-tawaquf? Ay la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. yakni kita tidak membenarkan, perhatikan ikhwan, namun tidak pula kita mendustakannya, tapi kita diam. Bagaimana itu kondisinya? Hiya idza lam yathbut fi kitabin wala sunnatin sidquhu wala kadbuhu,
yakni kalau tidak terdapat dalam Quran atau di dalam sunnah, membenarkan atau mendustakannya nggak ada. Maka kita diam, tidak boleh mendustakan, tidak pula membenarkan. Jelas ya? Ini berarti keadilan agama Islam para ikhwan. Jadi tidak setiap dari Yahudi ditolak berita-beritanya, tidak. Karena kalau benar bagaimana? Ya harus terima. Harus diterima. Taib. Berikut. Gaib ditinjau dari waktunya sekarang. Al-ghaib bi'tibari zaman. Perkara gaib ditinjau waktunya, maka yang qasmu ila thalathati aqsam. Terbagi kepada 3 bagian. Taib, apa yang pertama tadi? Gaib terbagi 2, ditinjau dari apanya? Perkara gaib atau gaib ditinjau dari apanya? Terbagi 2. Ditinjau ma'rifatuhu wa ilmuhu. Yang kedua, perkara gaib ditinjau dari masdarnya, sumbernya, sumber datang berita gaibnya ini. Maka terbagi 3. 1, al-ghaib alladhi ja'a min al-Qur'an. Yang kedua, al-ghaib alladhi ja'a min as-sunnah. Itu al-ghaib alladhi ja'a min al-Isra'iliyat. Nah, sekarang yang ketiga, pembagian gaib, al-ghaib bi'tibar apa tadi? Az-zaman. Waktunya terbagi berapa? 3. Yang pertama al-ghaibul atau al-ghaibul madhi. Perkara gaib yang sudah berlalu. Seperti peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu, kisah-kisah seperti para nabi, kisah para rasul dahulu, ya. Yaitu peristiwa yang kita tidak menyaksikannya, itu namanya al-ghaibu al-madhi. Yang kedua, al-ghaibu al-hadir. Perkara gaib yang hadir di zaman sekarang. Yani hadir maksudnya di masa kita, tapi itu gaib, kita tidak lihat. Apa contohnya, ikhwan? Di zaman kita sekarang ini, bukan zaman dulu, enggak, zaman kita sekarang, tapi kita tidak lihat. Apa contohnya, kawan? Antum lihat enggak malaikat yang mencatat amalan antum? Enggak lihat. Atau gaib tidak? Gaib. Ditinjau waktunya, gaib al-madi atau al-mustaqbal atau gaib al-hadir. Al-jawab al-gaibul hadir. Jadi contohnya apa? Malaikat pencatat amalan. Taib. Yang ketiga, al-ghaibu al-mustaqbaliyyu. Al-ghaib al-mustaqbali. Gaib ditinjau waktunya, gaib masa yang akan datang. Apa contohnya? Banyak tentu. Turun hujan, itu gaib yang mana ditinjau waktunya? Jadi kan kalau hujannya sudah turun, gaib bukan? Bukan gaib kan? Karena kita merasakan hujan turun. Yang gaib itu apanya? Kapan? Kapan turunnya hujan? Itu gaib. Gaib apa waktunya? Al-mustaqbali. Apalagi contohnya? Nah, taqum as-sa'ah. Qiyamu as-sa'ah, kiamat. Tapi jemaah, Dajjal. Munculnya Dajjal, ya, khurujud Dajjal. Itu gaib bukan? Ya mesti gaib lah, ya kan, kita tidak lihat sekarang ini kan, tidak lihat. Tapi cuman kategorinya masuk mana itu? Gaibul madhi atau gaibul hadir atau gaib al-mustaqbal? Sebelum antum jawab, antum harus tahu dulu Dajjal sekarang sudah ada atau belum. Gitu, jawab dulu. Kalau hujan turun, ya, ketika turun hujan bukan gaib kan? Tapi ketika belum turun, nah mau turun itu gaib. Sekarang Dajjal, termasuk anak tanya turun Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam, perkara gaib atau bukan? Antum harus paham dulu, Nabi Isa sekarang ada atau tidak, masih hidup atau sudah mati. Dajjal sekarang sudah ada atau belum, sudah lahir atau belum Dajjal, sama. Jelas ya? Bisa jawab berarti? Taib, Dajjal gaib apa? Taib sekarang Dajjal sudah ada belum?
Ya'juj Ma'juj sudah ada? Hah? Ya'juj Ma'juj sudah ada? Sudah, kan dalam hadis-hadis sudah. Kan sedang melobangi dinding yang kalau sudah bisa keluar, sudah besar lubangnya akan keluar, itu di akhir zaman. Taib, Dajjal sudah ada sekarang. Dalam hadis Tamim Ad-Dari, hadis Muslim, bahwa Dajjal itu sudah ada dan dirantai di sebuah pulau. Ini hadis Muslim, hadis sahih. Maka kalau berdasarkan hadis ini berarti Dajjal sudah ada. Ya. Taib. Pertanyaannya, gaib bukan? Sama kayak hujan tadi. Ditinjau dari zatnya Dajjal, maka gaib apa? Gaibul hadir, ya kan? Karena sekarang ada orangnya. Dajjal itu orang loh, wong loh, duduk malaikat, duduk jin. Dajjal itu wong, anak Adam. Disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orangnya pendek, orangnya gemuk, kulitnya kuning, rambutnya ikal keriting, dahinya lebar tertulis kafir, ya, kakinya letter O, badannya bungkuk, wis welek pol, wis welek. Tapi nek delok saiki, oh iku Dajjal iku mirip, oh salah, itu perkara gaib. Berarti ditinjau dari zatnya Dajjal, sekarang ini gaib apa namanya? Al-hadir. Tapi kapan munculnya, kapan keluarnya? Gaibul mustaqbali. Ya'juj Ma'juj sama. Nabi Isa sama. Ditinjau zatnya Nabi Isa sekarang ada. Kita wajib mengimani Nabi Isa masih hidup. Sekarang hidup di langit. Kok iso Ustaz? Kan makhluk bumi, bagaimana makannya terus mangan opo Nabi Isa? Ojo ngomong ngono, perkara gaib itu. Allah yang Maha berkuasa. Ya. Heran kalau hal-hal yang sifatnya aneh-aneh, walaupun dari wali-wali yang halu kok percaya gitu deh kawan. Giliran ini yang wajib diimani kok si rodok mikir. Mosok sih Nabi Isa mangane opo? Mesano nek lapar. Nek urip nang langit iki apa sih ana sing dodol pentol nang kono apa sih? Aneh, harusnya ini diimani toh. Sama kalau ada orang cerita khurafat, wali-wali itu yang suka cerita khurafat kok dipercaya gitu ya. Sampai sekarang yang makoli rahmatan inna rahmatan percaya, ngomong ngedabur saya percaya. Giliran Nabi Isa hidup di langit tidak percaya, kan aneh bin ajaib. Itu tipu daya syaitan. Ya. Hati-hati loh, bisa kufur loh kita kalau percaya kepada yang namanya orang ini yang mengatakan makoli, bisa kufur kita, bisa batal syahadat kita kalau percaya dia bisa jadi penjaga gawang neraka, munkar nakir ditanya cukup man rebuka cukup gufron wallahi bisa kufur umat Islam kalau percaya, ya, karena mempercayai sebuah kekufuran, ya kufur otomatis. Taib. Jadi jangan tanya Nabi Isa makannya makan apa, wajib kita imani. Terus Dajjal makannya opo, ya sekarang kalau ada, maka ini semuanya adalah perkara-perkara gaib yang Allah Maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus jadi al-ghaib ditinjau waktunya, ada al-ghaibul madhi, ada al-ghaibul hadir, ada al-ghaib al-mustaqbal. Nah, masuk kaidah berikutnya. Kaidah yang ke-52, al-qaidatu saniyatu wal khamsun, hadhihi al-qaidah tata'allaq fi bab an-nadhar. Kaidah ke-52 berkaitan tentang nadar. Ya. Qala al-muallif hafizallah, man nadhara li ghairi llahi faqad asyrak. Siapa yang bernadar untuk selain Allah maka dia syirik. Maka ini disebut dengan an-nadhru asy-syirik, nadar yang syirik. Jadi ada nadar yang syirik, ada nadar yang muharram. Ya. Apa bedanya nadar asy-syirik dengan nadar al-muharram? Kalau an-nadru asy-syirku, nadar yang syirik, huwa an-nadru ladzi fi aslihi li ghairillah. Nadar yang syirik itu memang pada dasarnya itu sudah bukan untuk Allah, tapi untuk wali. Saya nadar untuk Syekh Abdul Qadir Jailani
menyembelih seekor kambing yang saya bagikan kepada fakir miskin, maka ini nadar yang syirik. Karena nadar menyembelih seekor kambing untuk dibagi fakir miskin, nadarnya untuk siapa? Untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini nadar yang syirik. Ini pada asalnya bukan untuk Allah. Adapun nadar yang muharram, nadar yang pada asalnya untuk Allah, namun fi al-umuril ma'siyah, namun dalam perkara dosa. Misalnya, saya nadar karena Allah kalau sembuh sakit mau minum khamr misalnya. Maka nadar minum khamr ini maksiat. Ya. Maka diperuntukkan untuk Allah. Ini nadar karena Allah minum khamr, maka ini bukan nadar yang syirik dia, tapi nadar an-nadru al-ma'siyah. Maka wajib batalkan nadarnya dan wajib membayar kafarat. Tapi kalau nadar yang syirik, kata para ulama, di antaranya mazhab Syafi'i, nadar yang syirik kata mazhab Syafi'i tidak usah bayar kafarat. Masya Allah. Kalau nadar maksiat bayar kafarat, tebus dosanya. Loh, bukankah nadar syirik lebih berat? Naam, lebih berat, justru lebih berat. Maka tidak bayar kafarat. Karena yang namanya syirik nggak bisa ditebus. Namanya syirik nggak bisa ditebus. Kalau terbawa mati nggak bisa diampuni. Itu maknanya. Maka luar biasa kecerdasan, kedalaman ilmu para ulama. Kata Imam Syafi'i, yang namanya nadar yang syirik nggak usah bayar kafarat. Cukup tobat kalau memang betul-betul menyesal, tobat cukup. Tapi kalau nadar maksiat, karena maksiat ditebus. Ya. Taib. Mana dalil para ikhwan atas kaidah ini? Dalilnya adalah Allah dalam Al-Quran memuji orang-orang yang menunaikan nadar. Tuh. Berarti nadar ibadah karena Allah memuji orang yang menunaikan nadar. Cuman antum harus ingat ikhwan, di Quran Allah memuji itu ingat orang yang menunaikan loh ya, bukan yang bernadar. Sebagaimana nanti akan kita bahas di kaidah yang keduanya insyaallah. Allah memuji bukan orang yang bernadar tapi yang menunaikan nadar. Yufun. Contoh di surah Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri. Kata Allah orang-orang yang menunaikan nadar-nadar mereka. Ya. Maka dalam hadis juga kata Nabi, man nadara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Yani wajib tunaikan nadarnya. Maksud hadis kalau sudah kadung bernadar. Maka lagi-lagi hadis menyatakan bukan anjuran untuk memulai nadar, bukan kan, tapi orang yang sudah kadung nadar untuk taat kepada Allah, taati, wajib tunaikan. Namun wa man nadara an ya'siyahu fala ya'sihi. Namun siapa yang bernadar untuk memaksiati Allah, jangan maksiat, jangan ditunaikan, wajib batalkan dan bayar kafarat. Dalam hadis wa kafaratu yaminin, dan kafaratnya kafarat sumpah. Dan kafarat sumpah ini para ikhwan ada 3 urutan, itu sesuaikannya, bukan atas pilihan, bukan, tapi ala tertib, urutan, bukan pilihan. Termasuk kafarat bagi yang jima di siang hari Ramadan itu tertib. Baru kalau tidak mampu yang pertama, kedua, tidak mampu kedua, baru urutan ketiga. Tidak boleh memilih. Ya, maka banyak di antara kaum muslimin salah paham. Orang yang membatalkan sumpahnya, membatalkan nadarnya misalnya, maka langsung dia puasa. Lah, nggak boleh puasa selama dia mampu memberi makan 10 orang fakir miskin. Tak boleh puasa. Kalau sudah tidak mampu baru puasa 3 hari, itu pun harus berturut-turut. Ya. Taib. Jadi nadar dalam ketaatan wajib ditunaikan. Apa taatan? Contoh puasa, sedekah, salat. Jadi nadar itu hal-hal yang asalnya tidak wajib para ikhwan. Kalau nadar yang pada asalnya wajib itu bukan nadar jenenge, itu main-main, itu namanya iseng-iseng orang. Tidak boleh. Saya nadar karena Allah mau salat duhur. Ya akhi, salat duhur masih tidak nadar, ya wajib. Maka itu namanya main-main itu. Itu namanya bercanda dengan Allah dan hukumnya haram, tidak boleh. Nadar itu perkara yang asalnya tidak wajib.
asalnya mubah. Itu. Saya nadar karena Allah mau puasa 3 hari. Enggak apa-apa. Saya nadar karena Allah mau sedekah. Saya nadar karena Allah mau sholat tahajud. Saya nadar mau sholat duha. Boleh. Nah, bagi dia menjadi wajib tahajudnya karena nadar. Ini ilzamul mukallaf ala syai' ma laysa biwajib. Itu nadar. Nadar adalah seorang hamba mewajibkan sesuatu pada dirinya yang asalnya tidak wajib. Ya. Dan nadar itu harus dilafadzkan, ikhwan. Bahkan kalau bisa lafadzkan kata-kata nadarnya. Saya nadar. Begitu. Maka beda dengan orang cuman sekedar rencana. Itu bukan nadar. Misalnya ada seorang suami ngomong kepada istrinya, "Dek, nanti bangunin saya ya, tolong ya, saya mau tahajud." Nah, itu cuman niat rencana, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jelas ya? Kalau sampai enggak tahajud pun enggak apa-apa. Tapi kalau dia ngomong, "Saya nadar mau tahajud, tolong bangunan ya, Dek ya," misalnya, maka dia sudah wajib itu tahajud. Jadi nadar itu ada lafaz ya kawan di situ. Ucapkan. Kalau bisa di hadapan notaris, kalau bisa. Supaya apa? Lebih kuat lagi. Apalagi nadar perkara besar. Perkara besar. Nadar perkara besar, mau infak 1 miliar. 1 miliar. Maka nadar itu minimal ada orang tahulah, saudara ahli waris kita tahu, supaya kalau kita meninggal dan belum sempat nanti dibayarkan nadarnya, ditunaikan nadarnya. Maka harus tahu kita, bapak kita punya nadar, barangkali punya. Dan harus dipahamkan nadar itu tidak boleh. Nah, sebagaimana dalam kaidah yang kedua ini sekarang. Kaidah yang kedua. Jadi nadar itu menjadi ibadah. Bagaimana bentuknya? Dia kaidahnya. An-nadru ibadatun. Nadar itu ibadah. Bi'tibari sarfirillah. Ditinjau dari pemalingannya untuk Allah. Satu. Yang kedua, wa bi'tibaril wafa'i bihi. Yang kedua ditinjau dari penunaiannya kalau sudah kadung nadar. La bi'tibari asli iqaihi wa insya'ihi. Bukan ditinjau memulainya. Tuh. Jadi memulai nadar itu bukan ibadah para ikhwan. Bukan ibadah. Makanya datang keterangan dari Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nadri. Kata Ibnu Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nadar. Nabi larang, enggak boleh. Enggak boleh umat Islam nadar-nadar, enggak boleh. Innahu la ya'ti bi khairin, kata Nabi. Nadar itu tidak membawa kebaikan. Masya Allah. La yaruddu syai'an, enggak nolak sesuatu pun. Misalnya, kan orang biasanya Pak ya, nadar itu, ibu-ibu ya, nadar itu orang biasanya apa? Kalau sedang sakit, dia nadar, harapannya supaya apa coba? Supaya sembuh. Kalau sembuh, ya Allah saya tak sedekah 2 juta ya Allah wis tak. Itu supaya kepada Allah minta makanya sembuh no ya Allah, cik aku sedekah. Itu kan kata Nabi, innama yustakhraju minal bakhil. Itu orang yang bakhil begitu tuh. Maunya sedekah kalau apa? Kalau sembuh, nek gak sembuh, ora sedekah. Maka orang seperti itu tercela itu. Maka jangan nadar-nadar kayak ngono. Nek naik pangkat ya Allah aku tak poso 3 hari. Ya puasa saja 3 hari. Lalu minta kepada Allah kebaikan. Bukan nadar dulu. Jadi nadar itu ibadah bukan ditinjau memulainya. Bukan. Sama hanya sumpah, ikhwan. Sumpah. Antum bersumpah itu bukan ibadah, tapi ketika antum sumpah harus nyebut nama Allah dan harus tunaikan kalau sudah bersumpah, baru disebut ibadah di situ. Sama hanya nadar. Ya, ini kaidah yang penting ini. Karena banyak semangat sekali nadar. Semangat sekali nadar, sebab disangkanya begitu, mendatangkan kebaikan. Nabi jelas-jelas mengatakan la ya'ti bi khairin. Nadar itu tidak membawa kebaikan. Wa inna mustakhraju minal bakhil, akan tapi dia adalah nadar itu keluar dari orang-orang yang bakhil. Maka kata beliau dalam hadis Abu Hurairah, la tandiru. Jangan kalian bernadar. Jangan. Ya. Fa innan nadra la yughni minal qadar. Karena nadar itu tidak dapat nolak takdir juga enggak.
Ya. Tapi dia keluar dari orang-orang yang bakhil. An-nadru la yuqaddimu syai'an. Lihat hadis luar biasa ini, ikhwan. Kata Nabi, nadar itu tidak bisa memajukan sesuatu, wala yuakhiratu, tidak mengakhirkan. Bisa memajukan, mempercepat kesembuhan, enggak. Enggak mempercepat naik pangkat, tidak. Atau tidak pula mengakhirkan supaya panjang umur, tidak. Wa inna mustakhraju minal bakhil, tapi justru keluar dari orang yang bakhil. Yang bakhil. Taib Ustaz, itu nadar yang bersyarat mungkin. Ya kan, kalau sembuh sakit, kalau naik pangkat, kalau begini begitu. Sekarang kan ada nadar yang mutlak tuh, nadar yang tidak pakai syarat. Misalnya, saya nadar karena Allah mau tahajud nanti malam. Ini juga tercela. Naam, tercela juga. Loh, dari sisi mana? Kan dia tidak ngomong sembuh sakit. Enggak. Iya, tercelanya dari mana, ikhwan? Dari memberatkan diri sendiri. Tahajud itu enggak wajib. Ketika antum mewajibkan diri sendiri, itu yang jadi masalah para ikhwan. Nabi itu sayang sama umatnya. Nabi itu sayang. Jangan. Antum kalau mau tahajud, tahajud saja ya, niat. Niat itu pun antum sudah dapat pahala, enggak usah pakai nadar-nadar. Tahajud. Dek, bangunkan masmu ya, engkau aku tak tahajud rencananya insyaallah. Tidak masalah. Jangan sampai aku nadar karena Allah. Ya. Jelas di sini kawan, berarti nadar itu ada 3 tinjauan. 1, ditinjau memulainya. 2, pemalingannya untuk Allah. Yang 3, penunaiannya kalau sudah kadung nadar. Yang dinilai ibadah itu ditinjau dari 2. Ya, tinjau dari 2, bukan ditinjau dari memulainya. Makanya dalam Quran Allah memuji itu siapa? Bukan orang yang bernadar, memulai nadar, bukan. Orang yang menunaikan kalau sudah kadung nadar. Kalau sudah kadung nadar. Baik. Kaidah berikutnya tentang nadar yaitu man nadara an yuti Allah. Baik, habis waktunya kita. Sampai sini dulu ya. Poin tolong dicatat ya Ibu-ibu. Nomor 54 nanti ya.